Jadi memang telah dikeluarkan surat keputusan Panglima TNI nomor Kep 554A 4 Romawi 2025 tanggal 30 April 2025 yang berisi tentang adanya perubahan dari Kep 555 rolling Kep 554 yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2025. Banyak pertanyaan dari rekan media tentang mengenai mutasi Lejen TNI Kunto. Jadi karena memang ada dalam satu perubahan rangkaian itu ada beberapa rangkaian pati yang memang harus bergeser. Ya, jadi memang begitu mekanismenya. Dalam satu rangkaian itu ada beberapa pati yang harus bergeser. Nah, setelah CAP dikeluarkan, CAP 554 garis miring 4 Romawi tahun 2025 tanggal 29 April 2025 itu, ternyata dari rangkaian gerbongnya, rangkaian yang harus berubah di mengikuti alurnya Pak Kunto itu, ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini. Ya, sehingga diputuskanlah untuk meralat atau menangguhkan rangkaian itu dan dikeluarkanlah Kep 554A dari 4 Romawi 2025 tanggal 30 April dengan rangkaian yang lainnya. Jadi kan sidang Majelis kan biasanya bersidang itu untuk 3 bulan ke depan. Jadi ada rangkaian-rangkaian yang sudah disiapkan yang memang harus ada yang pensiun, ada yang harus bergeser. Nah nanti apabila sudah mendekati harinya akan kita konfirmasi lagi siapa-siapa yang memang harus bisa bergeser. Nah, itu jadi perubahan ralat ini hanya untuk mengakomodir adanya beberapa pelatih dalam rangkaian Pak Lejen Kunto itu belum bisa bergeser karena memang ada tugas-tugas yang masih harus diselesaikan oleh mereka diharapkan dengan perkembangan situasi saat ini. Kira-kira itu yang bisa saya jawab sehingga tidak ada persepsi apa-apa kepada publik. Memang itu hanya karena berdasarkan kebutuhan organisasi dan perkembangan dinamika tugas. Demikian, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Ini Bang Kristomai, ini kan revisinya itu terbit setelah ramai ada ya berbagai macam isu lah karena pernyataan salah satunya beberapa media menyebut ya ada terkait dengan pernyataan Pak Tri. Nah, tapi mungkin dari Mabes sendiri, ini kan waktunya berdekatan gitu setelah polemik ini, mungkin ada penegasan gitu bahwa dianulirnya mutasi ini tuh eh, karena apa gitu? Apa karena memang ada pertimbangan lain itu pertimbangan tugas seperti apa gitu? Mungkin penjelasan detail dari Mabes, Pak. Bang. Ya, justru itu tadi yang saya jelaskan tadi bahwa dalam satu rangkaian mutasi itu ada beberapa pati yang juga harus bergeser karena rangkaian dia. Jadi jika satu tidak bisa bergeser, maka yang lain pun akan tidak bisa bergeser. Nah, karena pertimbangan-pertimbangan itu tadi, maka pimpinan merasa perlu untuk mengeluarkan ralat yang surat keputusan tadi. Karena pertimbangan ada beberapa pati dalam rangkaian itu yang belum bisa bergeser, dihadapkan dengan tugas-tugasnya saat ini yang masih harus membutuhkan perwira tinggi tadi gitu ya. Jadi tidak terkait dengan hal-hal lain, oh karena begitu, karena yang namanya sidang wajib itu sudah diputuskan oleh sidang Dewan Jabatan Kepangkatan Tertinggi. Di situ semua kelas staf angkatan ikut, kemudian semua asisten besar ikut, dan ada pertimbangan-pertimbangan kenapa orang ini harus bergeser, kenapa ini harus bergeser, alasannya apa, ini kenapa bisa dan kenapa tidak. Nah, ketika kemarin sudah dikeluarkan Kep 554 garis miring 4 Romawi 2025 itu tanggal 29, ternyata dari rangkaian itu ada yang miss, ada yang tidak bisa kita geser saat ini karena dihadapkan dengan tugas dan kebutuhan organisasi dihadapkan dengan perkembangan situasi saat ini. Jadi perlunya gerbong tadi atau rangkaian tadi untuk ditangguhkan, ya gitu ya. Sehingga digantikan dengan gerbong yang lainnya, yang 7 perwira pati lainnya yang sesuai dengan Kep 554 A garis miring 4 Romawi tahun 2025. Jadi tidak ada kaitan dengan yang lain. Itu yang saja ya. Pak Kapus ingin menegaskan saja, Pak Kapus. Tadi Pak Kapus menyampaikan bahwa apa namanya ada pembatalan ini terkait karena memang ada pati yang memang masih memiliki tugas yang harus diselesaikan. Demikian Bapak Kapus ya. Mohon izin menegaskan apakah yang dimaksud itu adalah memang Letjen Kuntonya yang memang masih memiliki penugasan di sebagai Pangkogap Wilhan 1 atau seperti apa Bapak? Karena pembatalan ini kan kalau kita lihat Pak Letjen Kunto ini akan menempati staf khusus Kasat begitu Bapak. Apakah yang memang harus
masih memiliki penugasan itu staf khusus Kasat kah atau memang Pak Kunto? Demikian Bapak. Mohon izin penjelasan Bapak. Iya, jadi yang perlu saya tekankan di sini tadi kan saya bilang beberapa, jadi nggak hanya satu, beberapa. Jadi kan rangkaian saat ini kan ada 7 perwira tinggi, itu 1, 2, 3, 4, ya Recording in 7 perwira progress. tinggi. Nah itu yang harusnya bergeser, karena kan kalau misalnya Pak Kunto bergeser, berarti yang ini menggantikan Pak Kunto terus selanjut bawahnya. Nah dari rangkaian tadi itu ada beberapa perwira yang memang masih dibutuhkan organisasinya saat ini untuk mengambil sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini gitu ya. Sehingga pimpinan TNI dan kepala staf angkatan merasa perlu untuk menangguhkan untuk gerbong yang harus bergeser ini digantikan oleh gerbong lainnya yang memang harus segera bergeser gitu ya. Tapi saya sampaikan bahwa Wanjakti itu bersidang untuk 3 bulan ke depan. Jadi kan di bulan Mei ada yang pensiun, di bulan Juni juga nanti ada yang pensiun, di bulan Juli juga nanti ada yang pensiun, sehingga sidang Wanjakti itu sudah merapatkan siapa-siapa saja nanti yang misalnya harus pensiun, siapa yang harus bergeser, beserta rangkaian-rangkaiannya gitu ya. Nah, ketika nanti misalnya sudah mendekati waktunya, mereka akan mengkonfirmasi lagi itu kepala staf angkatan dan para panglima TNI, apakah masih sesuai dengan kemarin polanya, atau memang ada perubahan-perubahan dihadapkan dengan perkembangan situasi dan tugas-tugas yang ada. Itu, Mas Riki. Saya mau tanya soal ininya Pak, mekanismenya. Ini kan dilakukan dengan ini Pak ya, maksudnya sidang Wanjakti dulu gitu. Nah itu sidangnya tuh dilakukan kapan sih Pak? Kemudian revisi terkait mutasi ini kan bukan pertama kali terjadi gitu. Karena sebelumnya gitu catatan kami eh, mutasi kepala BSSN juga sempat dibatalkan gitu yang Letjen Nugroho Budi Sulistyo gitu Pak. Nah, ini kenapa sih Pak bisa terjadi mutasi seperti ini gitu dalam jangka waktu yang menurut kami cukup berdekatan gitu. Pertama kan Letjen Nugroho Sulistyo Budi, kemudian juga saat ini kan Letjen Kunto Arif Wibowo gitu Pak. Kira-kira kenapa Pak alasannya? Terima kasih. Terima kasih Mas Adam. Jadi kalau yang untuk Pak Nugroho, Kepala BSSN itu kan memang waktu itu beliau dimutasi menjadi staf khusus Kasat. Karena memang beliau itu menjelang pensiun. Kemudian apa pada saat juga dia memang diarahkan sebagai Kepala BSSN. Nah gitu ya. Jadi bukan diralat kalau Pak Nugroho itu kemarin itu. Karena memang waktu itu dia sudah mendekati pensiun sehingga jabatan diarahkan menjadi staf khusus Kasat. Kemudian dia pensiun menjadi Kepala BSSN gitu ya. Itu untuk Pak Nugroho. Nah, bagaimana mekanisme Wanjakti? Sebenarnya mekanisme Wanjakti itu sebenarnya ini diawali dengan Prawanjakti. Nah, jadi ada Prawanjakti dulu dipimpin oleh Kepala Staf Umum TNI beserta para wakil Kepala Staf Angkatan dan masing-masing asisten angkatan, termasuk misalnya kementerian yang berkaitan dengan TNI, misalnya dari Kemhan, kalau ada perubahan, kemudian dari Polkam, misalnya yang ada perubahan, ikut rapat di situ. Nah, bahan hasil dari pra itu dibawa ke dalam sidang Wanjakti namanya, sidang Dewan Jabatan Kepangkatan Perwira Tinggi, yang dihadiri atau dipimpin oleh Panglima TNI, diikuti oleh Kepala Staf Angkatan masing-masing, serta para asisten personalnya dari angkatan tadi. Nah, itulah tadi. Kemudian digodoklah di situ apa sih yang harus bergeser, siapa-siapa diketuklah palu, ini boleh bergeser, ini tidak boleh bergeser gitu. Nah, untuk masalah ini memang sudah diadakan Wanjakti saat itu, tetapi setelah dilihat rangkaiannya kembali, kok ini ada yang belum bisa bergeser seharusnya gitu ya. Panglima dan kepala staf menerima saran lagi dari bawah bahwa memang perlu ditangguhkan untuk melakukan pergeseran di gerbongnya yang tadi dan digantikan dengan rangkaian yang lain yang memang harus terjadi mutasi di sana. Kira-kira gitu Mas Adam. Yang pertama terkait apakah mutasi itu tidak terkait dengan usulan Purnawirawan terkait dengan pemakzulan Gibran sebagaimana yang dikait-kaitkan belakangan ini. Terus yang kedua itu terkait apakah status ini tuh dibatalkan atau ditangguhkan. Artinya kalau ditangguhkan kan berarti ada kemungkinan nanti juga akan berjalan gitu Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, jadi kan tadi sudah saya tegaskan di awal bahwa mutasi ini tidak terkait dengan apapun di luar dari organisasi TNI, gitu ya. Jadi ini sesuai dengan proporsionalitas, dan memang kebutuhan organisasi saat ini, ya. Tidak terkait dengan kemarin tuh orang tuanya Pak Kunto karena enggak, tidak ada kaitannya. Dia purnawirawan pensiunan tidak terkait dengan TNI aktif saat ini, gitu ya. Pernyataan itu juga
tidak mengakibatkan bahwa oh gara-gara itu Pak Kunto bergeser, enggak, tidak. Ini hanya karena memang ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari sisi staf personalia gitu ya. Dan kemudian apakah ini ditangguhkan atau tidak? Nanti kita lihat berikutnya. Karena bisa bilang bahwa Puan Jakti itu bersidang untuk 3 bulan ke depan. Kemudian setelah mendekati waktunya, kira-kira ada perubahan lagi, bisa jadi tidak ada perubahan. Gitu ya. Oh ternyata si A ini lebih detailnya di sini dibandingkan kemarin diusulkan. Itu bisa saja terjadi dinamika itu. Ya, dinamika itu bisa saja terjadi. Makanya terakhir pasti ada konfirmasi dari Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan lainnya. Gitu ya. Gitu ya. Ini kan tadi Abang ngomong kalau misalnya alasan ada perubahan gitu loh. Ini karena salah satunya karena ada pati yang belum bisa dipindah karena masih belum bisa bergeser. Nah ini apakah mungkin bisa dijelaskan Bang? Disebutkan itu siapa sih yang sebetulnya yang belum bisa bergeser ini? Apakah Pak Letjen Kunto atau mungkin Pak Laksda Hersan? Nah itu apakah ada kemungkinan ada menolak penugasan atau seperti apa sih Mas? Sih Bang, gitu ya Bang. Itu aja Bang. Ya, jadi kan ini kan sesuai dengan pertimbangan para pimpinan masing-masing ya, artinya sudah didiskusikan siapa-siapa yang harusnya sudah bergeser. Ternyata setelah dipertimbangkan dengan perkembangan situasi yang ada saat ini, ternyata masih harus dipimpin oleh partai yang bersangkutan. Kita masih tunda untuk pergeserannya, sehingga karena harus ada yang tidak bergeser, maka rangkaian itu tidak bisa bergeser. Tidak ada terkait dengan yang lain-lainnya. Nah, siapa saja sih ya, tidak bisa disebutkan di sini ya, karena nanti itu kan menyangkut yang lain ya, pergeseran hal itu menyangkut ekornya ke bawah lagi gitu ya. Jadi memang itu yang namanya sidang Wanjati, Pak Wanjati, kami pun juga nggak ngerti siapa-siapa yang berubah dan geser gitu ya. Nah nanti juga ini juga akan mengakibatkan terjadi perubahan rangkaian yang lain gitu ya. Nah, apakah sama dengan rangkaian? Belum tentu juga. Makanya tadi saya bilang belum tentu juga. Nah, tinggal ada pertimbangan lain. Oh seharusnya ini ke sana lebih baik. Nah, gitu. Atau A lebih baik ke sana. Nah itu tadi. Kira-kira gitu Mas Rian. Siap, makasih banyak Bang. Baik, saya rasa cukup ya.